Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan share video di mana seorang pemudi dia dikuasai oleh roh jahat dan dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat ketika berada di rumah ibadah. Nah, sebelum saya ulas, ada baiknya Bapak Ibu tonton dulu video yang satu ini. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dengan mudah. Tidak ada Yesus. In Jesus' name.
Jesus, out. Jesus, kuduskan sucikan. Out. In Jesus, dalam nama Yesus, keluar. Keluar. Kalau bisa teh manis. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Aku mengasihi Engkau. Aku bebas dari segala kutuk, dari segala setan. Dalam nama Yesus, aku dimulihkan, aku dikuduskan. Hanya Tuhan Yesus yang aku percaya sebagai Tuhan. Tidak ada setan, tidak ada kuasa kegelapan yang tinggal dalamku. Aku dikuduskan dengan darah Yesus. Aku terima kemuliaan Tuhan. Roh Kudus masuk ke dalam tubuhku, tinggal di dalamku. Aku dikuduskan, aku disucikan dengan darah Yesus. Aku ciptaan yang baru, aku manusia yang baru. Aku dimulihkan dalam nama Yesus. Saat ini aku tutup celah untuk iblis masuk dalam tubuhku. Demi nama Yesus, darah Yesus tutup bungkus aku sempurna. Aku diberkati. Aku terima kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Tidak ada lagi setan yang bisa masuk. Agnes tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Jadi diberikan engkau diberkati dalam nama Yesus. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah tonton video si pemudi yang dikuasai oleh roh-roh jahat, bahkan dilepaskan oleh hamba Tuhan dari roh-roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan, sehingga si pemudi ini pun kembali sehat, kuat dan normal kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sangat baik kepada setiap jiwa yang datang rindu untuk memuji menyembah Dia. Yang saya mau katakan, memang kalau orang dikuasai oleh roh jahat, biasanya roh jahat itu membuat seseorang itu, manusia itu semakin hari semakin buruk keadaannya. Dan biasanya orang seperti ini suka kosong pikirannya, makanya dia suka dihinggapi atau dimasuki oleh roh-roh jahat. Dan kita tahu ada banyak juga kisah di dalam Alkitab, seperti satu contoh orang yang sakit ayan. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia baik keadaannya, dan ketika kambuh sakitnya itu, dia pergi dekat dengan api yang sangat membahayakan jiwanya, membahayakan dirinya. Bahkan dia ketika dekat dengan air, dia pun bisa kambuh. Memang kuasa kegelapan, roh-roh di dunia ini ingin merusak ciptaan Tuhan, ingin merusak umat Tuhan. Dan itu sangat jelas, seperti di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan di sana, dan pencuri datang seperti pencuri. Dia mau hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan umat Tuhan. Oleh sebab itu kita ciptaan Tuhan, umat Tuhan, selalu dekat kepada Tuhan, sehingga kuasa kegelapan, roh-roh di dunia ini, roh-roh jahat tidak bisa mengusik kita. Karena apa? Di dalam diri kita ada roh Allah yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Tidak akan mampan sebenarnya. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya orang dia kuasai oleh roh jahat, dia kosong pikirannya, dia suka melamun, termenung, tetapi hati pikirannya kosong. Nah, makanya kadang-kadang di sekolah saya pernah suka dengar dari anak saya di SMA atau di SMP, anak-anak sekolah itu suka kesurupan. Bahkan ketika mereka bermain, ketika beristirahat, ada yang kesurupan. Bahkan ketika praktek di laboratorium, ada yang kesurupan. Kenapa bisa? Karena hatinya kosong, hatinya tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya anak sekolah tersebut datang, misalnya ustadz, udah disebutin ayat-ayat mereka, ya, ada yang sembuh, ada juga yang tidak. Tetapi yang saya mau katakan, perbedaan pelepasan kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat dari agama sebelah dengan kita sebagai orang percaya, jelas, sangat jelas. Ya, tidak ada nama lain yang bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara ini, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Yesus yang penyembuh, Yesus penuh kuasa, Yesus mengusir kuasa-kuasa kegelapan, Yesus
adalah juru selamat dunia. Yesus menjadi jalan satu-satunya keselamatan sampai kepada Bapa di surga. Dan kalau misalnya agama sebelah dengan amal baik, dengan perbuatan, nah itu tidak akan bisa membawa seseorang itu masuk ke surga, bahkan mengusir dari seseorang itu kuasa-kuasa kegelapan atau roh jahat. Tetapi di dalam nama Yesus, maka roh jahat, iblis, setan akan takluk di dalam nama Yesus. Karena Yesus punya kuasa. Bahkan di dalam diri orang percaya sangat jelas ada kuasa yang bersumber dari Allah Bapa. Nah, ini yang mau saya ingatkan dan tegaskan bagi setiap orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, perbedaannya dengan agama sebelah yang saya mau katakan adalah mengusir setan bukan dengan IQ, bukan dengan kepintaran, kehebatan, jabatan, tidak bisa. Ya, tetapi mengusir setan dengan kuasa apapun harus disertai dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kepada kita setiap yang mengaku percaya kepada Yesus Tuhan diberikan kuasa. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang berkuasa mengusir segala kuasa-kuasa di dunia ini. Ya, sangat jelas di dalam Roh Kudus itu yang ada kepada orang percaya itu tidak. Jadi saya mau katakan mengusir kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di dalam diri seseorang bukan dengan IQ, kepintaran, kehebatan, kekayaan, tidak bisa, tetapi dengan power, kuasa Roh Kudus. Kita bisa melihat yang sangat jelas di dalam Markus 16, ya, saya akan bacakan. Nah, Markus 16 ayat 16 sampai dengan 17 saya akan baca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, tanda-tanda ini apa itu? Kuasa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Ketika kita memberitakan Injil kepada segala makhluk, ya, kita disertai kuasa Roh Kudus, maka setan-setan tidak akan bisa mampan untuk masuk kepada setiap orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu. Ini yang saya mau tegas dan katakan. Dan saya mau selalu ingatkan bagi Bapak Ibu, kenapa putra-putri kita atau orang lain atau Bapak Ibu orang tua bisa dikuasai oleh roh jahat. Itu yang saya katakan tadi, bahwa hati pikirannya kosong, hampa, tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika hatinya diisi oleh firman Tuhan, maka rohnya itu akan gemuk, rohnya itu akan kenyang, rohnya itu akan bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa apapun di dunia ini. Tetapi bagaimana dia mengusir kuasa-kuasa kegelapan itu kalau rohnya itu kurus, rohnya itu hampa? Makanya pada saat dia kosong hati pikirannya, roh jahat itu akan masuk di dalam diri orang tersebut. Makanya jangan salah, ketika di dalam Alkitab ada orang datang ke bait suci, dia masuk di bait suci tetapi dirinya dikuasai oleh roh-roh jahat. Makanya ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus melihat dia, maka orang itu yang dihinggapi oleh roh jahat itu tidak bisa diam. Dia akan tergolek-golek gitu ya. Dia tidak tahan, dia kepanasan dengan dahsyatnya Yesus yang dekat dengan dia. Makanya dia bilang, dia berteriak, dia nggak kuat. Kenapa? Karena Yesus memiliki kuasa. Nah, yang saya mau katakan kepada kita sangat-sangat jelas. Jangan sampai kita kosong hampa, tetapi isilah hatimu, siramilah dirimu dengan firman Allah, siramilah dirimu dengan puji-pujian penyembahan. Maka kuasa-kuasa di dunia ini, penghulu-penghulu di udara tidak akan bisa masuk bersemayam di dalam hidupmu. Karena apa? Roh kita dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan, dipimpin, dibawa untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bacalah firman Tuhan. Itu yang selalu saya ingatkan, karena saya pun belajar terus membaca firman Tuhan. Mungkin tidak sempurna seperti orang-orang yang lebih hebat, tapi saya belajar supaya makin hari makin disempurnakan. Dan saya pun makin bertumbuh akan pengenalan kepada firman Tuhan. Karena sampai kita hidup, kita harus belajar akan firman Tuhan, supaya kita makin bertumbuh, makin berbuah di dalam Tuhan. Jadi tidak ada kata terlambat. Baca firman Tuhan supaya roh kita gemuk,
tidak dikuasai oleh roh di dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, tapi hati kita disenami, dihinggapi oleh firman Tuhan. Nah, ini yang saya ingatkan kepada kita. Bahkan kita di dalam Alkitab juga katakan bagaimana roh jahat itu keluar dari manusia. Dia keluar, dia mencari tempat yang sangat tandus. Nah, dia mencari tempat yang sangat tandus, dia tidak menemukan. Akhirnya dia kembali lagi ke tempat semula. Dia lihat di sana bersih, kosong. Akhirnya dia masuk, dia mengajak teman yang lebih kuat dari dirinya untuk masuk kepada orang tersebut. Maka orang tersebut, Alkitab berkata, keadaannya makin buruk, makin sakit. Karena apa? Roh-roh jahat yang lebih kuat dari yang pertama datang masuk di dalam diri orang itu. Makanya orang itu makin buruk keadaannya. Kenapa? Karena kosong, hampa. Oleh sebab itu yang saya katakan tadi, bacalah firman Tuhan, renungkan siang dan malam, supaya kita bertumbuh, berbuah lebat seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Apapun persoalan, pergumulan, bahkan kuasa-kuasa di dunia ini tidak bisa melawan setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh bertekuk lutut di bawah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang takluk hanya di bawah pimpinan Roh Kudus, tidak akan mampan, tidak akan bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dia memiliki firman yang menghidupkan dirinya. Amin Bapak Ibu. Itu yang saya kasih contoh tadi. Baca itu firman Tuhan. Nah, ya saya katakan, siapa yang bisa dihinggapi oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan? Orang yang hatinya kosong, ya, hatinya tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Kristen, beribadah, ya, tetapi hatinya kosong, tidak diisi oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selagi ada waktu, ada kesempatan, isilah hatimu, isilah pikiranmu dengan perkara-perkara rohani, yaitu firman Tuhan, puji-pujian, bahkan juga doa-doa kita kepada Bapa di surga. Karena tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Ketika kita beribadah memuji Tuhan, maka ibadahmu itu akan mengandung janji, baik hari ini, bahkan janji yang akan datang. Hidup kekekalan dinantikan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, yang selanjutnya saya mau katakan, bagaimana cara kita mengatasi supaya kita tidak dikuasai oleh roh-roh jahat. Ya, sangat jelas sekali. Kita menggunakan senjata Allah. Coba kita baca di dalam Efesus. Saya akan baca ya. Bagaimana caranya? Kok tadi si pemudi itu sudah masuk gereja, dia sudah beribadah, tapi kok bisa dikuasai oleh roh-roh jahat? Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Bagaimana kita mengatasi itu? Kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di sini dikatakan, karena itu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, ya, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak. Karena apa? Kita bisa berdiri tegak, berdiri kuat, karena kita memiliki senjata Allah. Senjata Allah itu apa tadi? Firman Tuhan. Itulah bisa membentengi kita dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Tadi yang pertama dari Efesus 6 ayat 10, ya, di sana dipaparkan tadi. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tunduk, taat kepada Tuhan, maka iblis tidak akan bisa melawan kita. Maka iblis itu akan lari, meninggalkan kita. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat meninggalkan kita. Karena apa? Kita tunduk kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang saya katakan. Jadi siapa yang bisa dikuasai oleh roh-roh jahat? Hati pikirannya kosong, hampa, tidak diserami, dikuasai oleh firman Tuhan. Makanya orang tersebut suka bengong, suka melongo. Akhirnya roh jahat itu masuk. Dan walaupun fisiknya kelihatan sehat, tetapi rohnya kosong, maka orang tersebut biasanya gampang dikuasai oleh roh-roh jahat.
Ya, oleh sebab itu bagaimana cara kita? Kita menggunakan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Kita baca, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, kita tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu pemaparan saya. Saya percaya melalui pelayanan si pemudi tadi yang dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat, kita diingatkan kembali supaya kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita takluk kepada Tuhan, maka iblis, kuasa-kuasa di dunia ini, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara akan meninggalkan kita, tetapi kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih kiranya ulasan saya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.